Jatuhnya Zerg bukanlah kejutan. Bagaimanapun, menurut Yao Yuekong, Raja Ilahi dari Raja Zerg juga adalah pecundang saat itu. Setidaknya tidak lebih baik dari para pemenang leluhur hitam. Oleh karena itu, Raja Dewa ditindas, dan Zerg harus dipanggil dan dibunuh. Selain kekuatan mereka, yang mendukung ambisi Zerg adalah kelompok besar mereka. Seberapa besar itu? Yao Yuekong memandang Qin Yichen, tiba-tiba tersenyum, dan berubah menjadi transmisi suara. Apakah menurutmu ada terlalu banyak ras manusia sekarang? Jumlah suku Zerg sama banyaknya dengan suku Zerg dibandingkan dengan suku manusia, dan suku tersebut dibandingkan dengan 10.000 suku. Apakah Anda pernah melihat wabah belalang? Wabah belalang? Qin Yichen terkejut, tentu saja dia telah melihatnya. Saya ingat bahwa selama setahun ketika saya masih kecil, bidang pengobatan keluarga Lin tidak luput. Namun, ini bukanlah kosakata yang harus diketahui tentang keberadaan dewa bawaan saat lahir. Qin Yichen terdiam, bertanya-tanya apa arti kata-kata di Men Yuekong. Apakah Anda ingin menggunakan ini untuk berspekulasi tentang identitasnya? Tapi Qin Yichen sepertinya terlalu banyak berpikir. Yao Yuekong ingin memberi contoh. Melihat bahwa yang pertama tidak menjawab, dia tidak bertanya, tetapi melanjutkan. Wabah belalang sebagian besar adalah bencana duniawi. Setelah wabah belalang, ribuan mil menjadi tandus. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesan. Mari kita begini, apa kamu tidak tahu bagaimana membuat alkimia? Dalam alkimia, banyak serangga beracun dapat dibuat menjadi pil beracun. Dan bahkan darah racun serangga dapat dipadatkan menjadi racun. Tidak hanya itu, ada yin dan yang di jalan surgawi, dan materi yang ekstrim harus dibalik. Banyak pil ajaib juga membutuhkan serangga beracun untuk memicu pengobatan. Sebagai seorang alkemis, Qin Yichen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Selain itu, ini tidak hanya menutupi ramuan obat mujarab biasa dan sejenisnya. Saat Qin Yichen menerobos Dewa Pil dan menerima banyak formula dari Tuan Istana Tua Feng Lianxin, dia tahu bahwa di dalam pil, banyak dewa dan serangga dibutuhkan untuk menarik obat. Qin Yichen tidak hanya tahu tentang wabah belalang, tetapi juga tahu bahwa bagi orang biasa, disengat oleh lebah berbisa yang lebih besar dapat menyebabkan kekhawatiran tentang hidupnya. Kata-kata vulgar biasa mungkin lebih baik untuk dikatakan, karena yang kuat dari Kaisar Surga, fana dan belalang tidak berbeda. Namun, menurut pernyataan Yao Yuekong, ras Zerg hampir berada di surga dan semua alam, dan di semua tingkatan, itu sama. Zerg berguna dan beracun. Suku bangsa masih begitu besar sehingga tak lepas dari penenunan jubah para dewa dan keberadaan alkimia. Ini untuk menembus ke berbagai jalan di langit dan alam. Seekor serangga tidak mengerikan, tetapi Qin Yichen mengerti betapa koloni semut masih bisa menelan gajah. Untungnya, setelah bencana itu, Zerg juga mengalami pukulan yang hampir menghancurkan. Qin Yichen hari ini tidak dapat melihat Zerg menutupi langit dan matahari. Adapun dunia cacing, dunia tempat tinggal Zerg saat ini, bagaikan dunia dosa. Mirip dengan tanah leluhur ras manusia dan tanah leluhur ras naga sejati. Namun, dalam malapetaka itu, tanah leluhur umat manusia dirampas oleh Nuwa, dan langit hancur, dan kekacauan pun jatuh. Umat manusia memiliki gagasan bahwa bahkan jika ras kita dikalahkan, tanah kita tidak akan memberi musuh kesempatan untuk menginjaknya. Adapun tanah leluhur naga sejati, Qin Yichen bahkan belum pernah mendengarnya sampai sekarang, dan tidak ada legenda bahwa seorang kaisar telah melewati tanah leluhur naga sejati. Jadi keduanya berbeda dari dunia serangga. Dunia cacing adalah dunia tempat Zerg terusir. Lingkungan hidup di sana sangat keras, dan alasan mengapa Zerg tidak pernah dimusnahkan sama dengan menguntit wol. Hanya Zerg yang hidup dan berkembang biak dan berkembang dalam jangkauan yang terkendali dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh puluhan ribu orang saat ini. Bagaimanapun, tidak hanya jubah kekaisaran, tetapi juga jubah ilahi. Meskipun hanya ada sedikit alam kekaisaran yang kuat selama berabad-abad, ada kaisar di bawah. Jubah kaisar sama berharganya. Meskipun ada cara lain untuk memadatkan harta yang dibutuhkan oleh jubah Tao, meraih selalu merupakan metode biaya terendah. Itu sebabnya Zerg bisa bertahan di Worm Realm. Tentu saja, ini juga merupakan hasil dari persetujuan dari berbagai kaisar lagi pula. Selain dari nilai hidup Zerzu, tidak ada yang mau mati dengan ras yang didukung oleh Raja Dewa. Jika Anda benar-benar melakukan ini, klan Zerg juga akan memilih untuk membakar giok dan batu. Tidak ada kaisar yang mampu membayar harga ini. Bahkan menurut perkiraan Ke Tiangxuan, bahkan jika Zerg dalam situasi hari ini, jika bisa keluar dari alam cacing, tidak akan menjadi masalah untuk bertarung sampai mati beberapa kaisar. Adapun beberapa, Ke Tiangxuan memiliki pengetahuan terbatas tentang ini, tetapi dia memperkirakan jumlah ini tidak akan kurang dari 3. Dapat dilihat bahwa jika Anda ingin menghancurkan ras Zerg, itu harus menjadi pertarungan antara raja-raja para dewa, dan para kaisar ini, yang cukup berakal, memilih untuk mengikuti aturan permainan yang dibuat oleh raja-raja para dewa. Tapi seperti yang dikatakan Yao Yuekong, setiap suku menganggap Zerg sebagai mangsa dan menggunakannya untuk makan. Bagaimana mungkin Zerg tidak membalas?
Jadi ketika dia mendengar bahwa Yao Yuekong akan pergi ke dunia cacing, Ke Tiangxuan merasa cemas. Zerg hari ini, sudah pasti masih ada kaisar kuat yang masih hidup. Dan masih mempertahankan kekuatan tempur. Wajah Ke Tiangxuan serius, dan Yao Yuekong juga melamun. Nyatanya, Anda tidak harus mengambil Zerg, Anda juga bisa membuat kesepakatan. Bagaimanapun, Zerg juga membutuhkan sumber daya dari dunia luar. Tapi dia juga harus memiliki harta untuk ditukar dengan Demon Yuekong. Kali ini, saya hanya bisa menjadi perampok. Saya akan berjuang untuk pembunuhan yang lebih sedikit. Yao Yuekong mengangguk sedikit, seolah-olah dia memiliki simpati untuk Zerg di dalam hatinya. Tapi dia pasti akan melakukan perjalanan ini ke dunia cacing. Secara kebetulan, penenun ilahi memiliki sarana untuk pergi ke dunia serangga. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diperkirakan. Bagaimanapun, nilai terbesar yang dapat diberikan Zerg hari ini adalah sutra berharga tentang jubah para dewa. Klan penenun ilahi, seorang kaisar yang lahir dari tenun, ditambah dengan sikap netralnya, adalah yang paling cocok untuk menguasai cara memasuki dan meninggalkan dunia serangga. Ini juga alasan mengapa Yao Yuekong datang ke klan Senzi. Setelah hening beberapa saat, Yao Yuekong perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Qin Yichen. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Jadi, siapa di antara kamu yang ingin pergi denganku? Apakah Anda perlu bertanya? Jika tidak ada Taois Yuekong, kita tidak bisa menghormati anggur Kaisar Yuantian. Kali ini, kita pasti akan bersama. Ke Tiangxuan, yang selalu tenang, memiliki sikap yang sangat jelas kali ini, dan mereka pasti mewarisi kebaikan Yao Yuekong. Nah, kali ini suku Dewa Penenun dan suku Dewa Gajah akan mengumpulkan tamu dari semua sisi. Bahkan jika saya tidak datang, tamu yang ingin membuat jubah Tao dan banyak Tao Bao akan meminta Permaisuri Zia untuk membukakan jalan menuju pintu masuk dunia serangga. Saat itu, kita akan masuk ke dunia serangga bersama. Ke Tiangxuan juga merenung sejenak, dan berkata, saya akan bertanya kepada Raja Changmang dan mereka. Raja Changmang juga ingin menjadi seorang kaisar, dan dia juga menginginkan jubah kaisar. Teman Yuekong, bukankah menurutmu kita adalah beban? Yao Yuekong tersenyum bebas dan mudah. Secara alami, semakin banyak teman, semakin baik. Meskipun Kaisar Changmang masih seorang kaisar, itu jelas bukan beban bagi Demon Yuekong. Rencananya untuk sementara ditetapkan, dan Yao Yuekong memperkirakan bahwa ketika istri Zia menyelesaikan pernikahannya, dia hampir akan membuka pintu masuk ke dunia serangga.